sebelum masuk kepada handphone, spekulasi bahwa ada janji pimpinan KPK sepekan bisa Oh menyelesaikan. iya betul dia ngomong gitu akan Iya. menangkap Harun Masiku. Nah, hal ini malah juga menjadi polemik karena dianggap ini sinyal untuk suruh Harun Masiku kabur karena sudah ketahuan. Tapi ada yang menyatakan juga bahwa ini sudah sesuai prosedur. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya adalah kasus yang bisa dianggap arogansi dari seseorang yang punya jabatan. Nah, punya jabatan dan kemudian arogansi dari seseorang yang punya uang. Punya uang, Harun Masiku, dia punya channel, dia suaranya itu jauh sekali. Yang terjadi adalah penyitaan HP, dan ketika penyitaan HP, KPK pun sudah berganti, dan ada spekulasi sepekan, dan ini malah menjadi secara real, ini adalah kasus Harun Masiku yang menahan atau menodai terus PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan semestinya berstatement bahwa melepaskan Hasto untuk sementara, untuk membersihkan sampai selesaikan organisasinya. Dari apa? Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hasto ini perlahan-lahan agak disingkirkan kekuatannya. Dia jadi bermain di DPP, tapi dia tidak bermain untuk wilayah-wilayah komunikasi, pilkada, dan segala macam. Artinya, Hasto bisa konsentrasi sebenarnya. Konsentrasi untuk mengurusi persoalan pribadinya. Jangan ia malah merecoki persoalan pemerintahan, ia merasa lebih kuat dari pemerintahan, tapi baru disita HP-nya saja sudah sangat, ibaratnya dia, ya, negara ini sudah sangat rusuh, sudah sangat beritanya heboh cuma gara-gara satu orang Hasto kehilangan HP-nya gitu loh. Sobat Panangian, saya kembali mengundang sobat lama saya yang sudah sering diundang di channel ini, seorang peneliti senior dari Citra Institute yang sekarang ini seringkali kami undang untuk membahas isu-isu politik terkini. Siapa lagi kalau bukan Efrija. Saya panggil dulu sobat saya. Selamat datang, Bung. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya lihat salah satu rekan Anda ya di TV kemarin, masih Usak ya? Iya, dia bicara mengenai pandangan politik ya dari Citra Institute ya. Sama ya? Sama. Ya, saya mohon undang Pak kalau nanti bisa ada waktu ya. Rekan sekerja. Siap. Nah, belakangan ini kita lihat ada perkembangan yang menarik ya, bahwa Mas Hasto agak kaget dipanggil sama KPK menyoal hubungannya dengan Masiku ya. Iya, Harun Masiku. Dan Harun Masiku. Dan ada lagi sedikit masalah ketika handphonenya diambil ya oleh petugas KPK. Terus gimana itu pandangan Anda? Ada nggak masalah hukum di situ? Ya, kalau kita berbicara kronologisnya, ini tentu dari pemilu 2019 lalu. Dan ini masalah hukumnya ini sangat krusial, sangat besar malah. Yang pertama, kita harus terbuka bagaimana undang-undang yang memang menetapkan siapa pengganti dari yang meninggal di Sulsel 1. Iya, betul. Nah, yang kedua, kemudian ada fatwa MA. Dan yang ketiga, terjadi situasi yang terjadinya transaksi politik. Nah, berikutnya juga yang keempat adalah kaburnya Harun Masiku. Dan yang berikutnya ada saat itu tes wawasan kebangsaan yang begitu ricuh, sampai akhirnya dianggap bahwa ada hubungannya dengan Harun Masiku. Dan yang terakhir adalah juga spekulasi sebelum masuk kepada handphone, spekulasi bahwa ada janji pimpinan KPK sepekan bisa menyelesaikan. Betul. Dia ngomong gitu akan menangkap Harun Masiku. Nah, hal ini malah juga menjadi polemik karena dianggap ini sinyal untuk suruh Harun Masiku kabur karena sudah ketahuan. Nah, ini kemudian jadi kemana-mana ada juga
Iya, juga kita bisa melihat responnya adalah KPK yang menyita handphone karena dianggap ada bukti-bukti di dalam sana dan bahkan dianggap coba bawa ke Dewas kasus ini. Tapi ada yang menyatakan juga bahwa ini sudah sesuai prosedur. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya adalah kasus yang bisa dianggap arogansi. Arogansi dari seseorang yang punya jabatan. Nah, punya jabatan dan kemudian arogansi dari seseorang yang punya uang. Punya uang, Harun Masiku, dia punya channel, dia suaranya itu jauh sekali. Bahkan sampai yang meninggal pun dia kelima. Nah, yang kedua itu semestinya yang dilantik. Nah, Harun Masiku hanya 5.000. Sementara melawan 44.000. Sampai akhirnya ya itu dia, ada fatwa dari MA bahwa keputusan PAW itu harus dari partai politik. Tapi tidak disetujui oleh KPU. Tapi KPU menerima uang itu dan tersangkutlah kasus ketua Pak Wahyu dari KPU, jelas tersangkut kasus itu dan ya terjadi persoalan ini. Bahkan persoalan ini yang saking menariknya adalah sengaja tidak diselesaikan supaya ada beban terhadap salah satu sekjen PDI Perjuangan. Dan beban ini semakin blunder, semakin menarik ketika digoreng terus sana sini. Jadi kasus Harun Masikunya ini bisa jadi kalau kita membacanya adalah kasus yang arogansi seorang yang punya uang, dia punya kekuasaan, kemudian dia punya channel, bahkan kalau bisa dikatakan Harun Masiku ini bukan kader PDI Tulen, dia adalah pindahan, dan ini membuktikan bahwa ada proses pengkaderan di partai politik yang bermasalah. Berikutnya ada proses yang punya jabatan ini bermain, dan dia punya ibaratnya orang-orang yang bisa dipercaya atau gengnya. Dan kelompok-kelompok inilah yang secara langsung tidak langsung ada faksi di dalam PDI Perjuangan. Itu yang harus kita baca. Dan ini semakin membuktikan bahwa PDI Perjuangan dalam kasus ini semestinya dia harus menyelesaikan persoalan ini. Jangan berlarut-larut. Karena apa? Mendukung Pak Hasto sama saja membuat KPK tidak dipercaya masyarakat. Mendukung KPK ini pada dasarnya suatu hal yang baik. Untuk apa? Reformasi ke dalam pengkaderan. Untuk melihat ada tidak kaitannya antara orang yang punya kekuasaan, punya jabatan, bermain dengan kasus ini. Dengan jabatan ini. Karena sangat rawan. Dan ini semakin membuktikan bahwa kasus ini semestinya jangan hanya dilihat dalam proses politisasi hukum semata. Atau bahwa ini menyerang jabatan. Tapi kasus ini harus dibuka terang benderang. Karena kalau tidak dibuka terang benderang, malah PDI Perjuangan ini terbebani oleh Hasto. Jadi saya potong. Ada relawan-relawan katanya yang meminta mengundurkan diri saja dulu gitu loh. Sebab nanti akan mengganggu proses pilkada, ya kan? Ini kan bisa jadi tidak sebentar katanya gitu. Gimana menurut pandangan? Ya kalau saya melihat memang Hasto ini harus menyelesaikan kasus ini. Dengan cara dia dilindungi oleh PDI Perjuangan, tapi hanya dengan pengacara dari PDI Perjuangan. Tapi status dia sebagai sekjen harus selesai. Kenapa? Biar bisa dilihat ada hubungannya nggak jabatannya, kesekjenannya dengan asumsi bahwa ia berperan di dalam kasus Harun Masiku. Nah, ini yang harusnya diselesaikan, bukan kita mendukung atau menolak Hasto ataupun kita pengen Hasto dicopot jabatannya, bukan. Tapi tujuannya adalah organisasi PDI Perjuangan ini harus bersih dari orang-orang yang
merasa punya kekuasaan, tapi dia bermain kotor di balik itu. Karena ini adalah suara rakyat. 5.000 lawan 44.000. Ini sangat memalukan. Kalau kita dukung Hasto, ini adalah sebuah dukungan yang konyol. Negeri kita yang kemarin dibilang bahwa suara masyarakat dipermainkan, ternyata ini lebih gila permainannya di dalam. Dan dibawa kepada fatwa MA yang memutuskan bahwa satu sisi keputusan itu harus berdasarkan partai politik, sementara undang-undang tidak. Itulah yang dipegang kukuh oleh KPU saat itu. Dan ini yang harusnya di-clearkan. Jangan sampai kita terombang-ambing memilih antara KPK atau memilih menyelamatkan Hasto. Yang kita pilih adalah bagaimana kebenaran itu sendiri. Bagaimana korupsi bisa diselesaikan. Nah, jadi kalau Anda bisa mengatakan, memperkirakan ini akan panjang dong nanti PDIP jadi tersandera kalau Mas Hasto tidak menyelesaikan ini ya. Ya, tentu. Ini sudah terlihat. Karena terseret. Ini sudah 2 pemilu loh. Udah 2024. Sampai sekarang kok tidak selesai Harun Masiku. Dan sampai sekarang malah yang terjadi adalah penyitaan HP. Dan ketika penyitaan HP, KPK pun sudah berganti dan ada spekulasi sepekan. Dan ini malah menjadi secara real ini adalah kasus Harun Masiku yang menahan atau menodai terus PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan semestinya berstatement bahwa melepaskan Hasto untuk sementara untuk membersihkan sampai selesaikan organisasinya. Dari apa? Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari orang-orang yang terlibat dalam kasus Harun Masiku. Karena kasus Harun Masiku kita tidak bisa lihat bahwa ini adalah menjatuhkan PDI Perjuangan. Tidak bisa dilihat seperti itu. Betul. Karena ini sudah dibawa kepada kasus MA. Fatwa MA itu keluar atas nama PDI Perjuangan. Dan nama PDI Perjuangan tentunya yang bawa itu ya tentu para pimpinannya, pejabatnya. Tidak mungkin PAC membawa misalnya, membawa isu itu ya. Pasti atas nama kesekjenan atau ketua. Dan ini adalah proses yang saya rasa ini adalah proses yang salah, keliru. Karena bagaimanapun ini adalah pemilihan umum langsung, pemilihan umum dengan terbuka. Bahwa suara rakyat siapapun yang besar, dialah yang akan menang. Apalagi ini urutannya jauh sekali Harun Masiku. Kalau seandainya dengan yang meninggal saja dia kelima, dengan nomor 2 dia sangat jauh, dia berada di urutan keempat, gitu loh. Jadi ya sangat memalukan. Cuman 5.000 kok mau melenggang ke Senayan. Ya kalau kayak begitu lagi-lagi PDI Perjuangan akan tersandera dengan kalimat PD-nya terlalu gede, IP-nya kecil. 5.000 kok bisa-bisaan berharap dapat duduk di Senayan dan didukung oleh institusinya. Nah, ini adalah kesalahan yang saya rasa harus diselesaikan. Jadi ada kesan yang dibuat oleh Hasto seakan-akan dia dipolitisasi hukum dan seterusnya. Sebenarnya itu nggak beralasan kan? Iya, kalau saya melihat, kalau Hasto seperti ini, Hasto malah bermain sebagai korban, playing victim. Padahal tidak mungkin Harun Masiku itu bisa lolos, bisa sampai fatwa MA dia bawa kalau tidak ada orang dalam yang kuat. Membantu ya. Dan tidak mungkin KPK, itu lagi yang dikatakan, tidak mungkin KPK menyita HP-nya Hasto kalau tidak ada kecurigaan. Kalau tidak ada proses yang ingin ditelusuri. Lebih detail ya. Iya, dan ini membuktikan bahwa Hasto ini harus menunjukkan jiwanya bersih. Jiwanya bersih, dirinya bersih, dan dia menunjukkan bahwa dia adalah sekjen yang patut dicontoh. Harusnya seperti itu, jangan malah sebaliknya. Dia malah berstatement politisasi hukum, dia berstatement bahwa dia adalah korban, kriminalisasi, bahwa Harun Masiku kok keseretnya ke dia. Harun Masiku itu di Sumsel. Dan Harun Masiku tidak akan bisa memproses itu kalau tidak dibantu. Dari dalam ya? Iya, karena ada fatwa MA pula.
Dan MA pernah menyatakan bahwa mereka menyetujuinya awalnya. Betul. Tapi kemudian mereka membatalkan itu dengan mendukung partai politik. Dan itu yang dibawa oleh Harun Masiku. Dan akhirnya itu yang menjadi bagaimana dia mau membayar 900 juta kepada KPU. Tapi KPU tetap bersikukuh. Dan ini artinya apa? Artinya ada orang dalam, orang kuat yang memang ada di balik Harun Masiku. Dan kita harus clear dalam hal ini. Bukan berarti statement saya tidak suka dengan Hasto. Bahkan statement saya ini menunjukkan bahwa saya ingin menyelamatkan citra PDI Perjuangan. Jangan membela salah satu orang, tapi kita malah menghancurkan organisasi, merusak nama organisasi. Dan itu malah yang saya bilang, itu namanya kita tidak berpikir untuk menang total. Tapi kita berpikir bahwa kita adalah partai yang tidak berani untuk bertanggung jawab. Lebih baik menghilangkan atau menyingkirkan sekjen kalau memang terbukti bersalah, sementara pun itu lebih baik daripada kita menghancurkan organisasi untuk membela salah satu orang yang tersangkut masalah. Jadi kalau menurut pandangan Bung Efriza, ya bola sekarang di tangan Mas Hasto kan? Iya. Bagaimana dia bersikap merespon kondisi ini kan? Karena dia katanya mau melakukan pra-peradilan malah. Kalau berbicara apa yang akan dilakukan oleh Hasto, itu hak asasi manusia. Tapi Hasto harus menunjukkan sikap gentle-nya dia. Sikap gentle dia apa? Dia mau pra-peradilan, tolong dong PDI Perjuangan sebagai organisasi jangan direcoki. Ia harus berani untuk melepaskan tanggung jawab itu. Ia harus berani untuk menyatakan sebagai konsekuensinya saya cuti misalnya dalam proses pra-peradilan atau saya memilih mundur dalam tanggung jawab saya sebagai sekjen. Kalau ini pilkada sudah dekat, tapi sekjennya berurusan dengan hukum. Itu dia. Ini artinya apa? Konsentrasi PDI Perjuangan akhirnya terpecah belah. PDI Perjuangan mau mana? Mau konsentrasi di pilkada atau mengurusin Hasto? Sementara ini adalah partai, jangan sampai partai gara-gara satu orang partainya tertawan. Dan tersandra. saya rasa tersandra. Dan saya rasa satu Hasto itu semestinya tidak membuat PDI Perjuangan malah menjadi ambruk. Dia tidak punya kader, tidak punya keberanian untuk berbicara. Dan kalau ini berbulan-bulan, paling mudah adalah PDI Perjuangan sekarang aja untuk maju di Pilkada DKI aja sudah meredup. Dan bahkan kalau kita berbicara real dalam hal pilkada tidak ada suara Hasto. Yang ada suara Eriko sebagai ketua untuk membahas pilkada. Bagaimana dia menjadi tim pemenangan pilkada. Artinya apa? Sebenarnya Hasto ini perlahan-lahan agak disingkirkan kekuatannya. Dia jadi bermain di DPP, tapi dia tidak bermain untuk wilayah-wilayah komunikasi, pilkada, dan segala macam. Artinya Hasto bisa konsentrasi sebenarnya. Konsentrasi untuk mengurusi persoalan pribadinya. Jangan ia malah merecoki persoalan pemerintahan. Ia merasa lebih kuat dari pemerintahan. Tapi baru disita HP-nya saja sudah sangat, ibaratnya dia, negara ini sudah sangat rusuh, sudah sangat beritanya heboh cuma gara-gara satu orang Hasto kehilangan HP-nya gitu loh. Sementara HP-nya itu pun disita juga jelas ada suratnya, ada segala macam. Itu yang dinyatakan oleh para orang-orang dari KPK kan. Dan ini artinya kalau Anda mau membuktikan silakan membuktikan di Dewas dan segala macam. Tapi jangan mengabaikan proses organisasi. Hasto saya rasa dengan dia mengabaikan dirinya sama saja dia mengabaikan organisasinya. Nah, saya kira cukup. Jadi mudah-mudahan bagaimana nanti Hasto menangani persoalan ini Artinya jangan berlama-lama menyandera statusnya dia sebagai sekjen, akhirnya membuat PDIP-nya menjadi terbawa-bawa lah dalam jangka waktu yang lama. Lebih baik dia cepat menyelesaikannya